Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 91 KKN BBM 63 Universitas Airlangga yang dilaksanakan di Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan penyuluhan tentang sampah. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sih itu sampah. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang mana berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Pada saat ini, sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang krusial. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pada tahun 2020 Indonesia menimbun sampah sebanyak 67,8 juta ton. Sampah tersebut paling banyak disumbangkan dari sampah rumah tangga sebanyak 48% yang berasal dari sampah organik sebanyak 50%. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Selain itu, menurut salah satu penelitian menyebutkan bahwa pada tahun 2040 sampah plastik akan memenuhi bumi dengan jumlah sebanyak 1,3 miliar ton. Oleh karena itu, sebelum membuang sampah, kita perlu melakukan pemilahan sampah. Berikut jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik merupakan sampah basah yang berasal dari makhluk hidup dan juga merupakan sampah yang dapat terurai dengan sendirinya oleh alam, seperti sisa makanan, kulit sayur dan buah, ikan, kotoran hewan, dedaunan, dan lain-lain. Yang kedua, sampah anorganik merupakan sampah kering yang sulit terurai dan membutuhkan penanganan di tempat khusus saat penghancuran, seperti plastik, kaleng, botol gelas, logam, dan styrofoam. Yang ketiga adalah sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sehingga memerlukan pengelolaan khusus, seperti aki, batu baterai, lampu, kaleng cairan pembersih, kaleng pestisida. Tahukah Anda bahwa sampah kertas saja membutuhkan 2-5 bulan untuk terurai dan sampah plastik yang membutuhkan 10-12 tahun untuk terurai? Bahkan dari grafik tersebut terlihat bahwa sampah styrofoam saja tidak dapat terurai. Oleh karena itu, dengan adanya penumpukan sampah berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang dapat dilihat dari adanya pencemaran air di laut karena adanya sampah plastik yang terbuang di air dan tidak dapat terurai, bahkan sampah-sampah yang ada di lautan termakan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Selain itu, adanya penumpukan sampah juga dapat menyebabkan adanya pendangkalan dan penyumbatan sungai karena adanya pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan. Dengan adanya hal tersebut pula, maka dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Adanya banjir dan penumpukan sampah merupakan awal dari sumber penyakit, seperti diare dan penyakit kulit. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan karena adanya sampah dapat diatasi dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama melalui 3R. R yang pertama adalah reuse, yaitu memakai kembali dengan memanfaatkan barang agar tidak menjadi sampah. Contohnya, memberikan pakaian yang masih layak untuk dipakai ke panti asuhan dan pakaian bekas yang digunakan sebagai lap. R yang kedua adalah reduce, yaitu mengurangi sampah yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, mengurangi atau tidak menggunakan lagi sedotan atau alat makan berbahan plastik dan menggantinya dengan menggunakan sedotan atau alat makan berbahan logam yang dapat digunakan berulang kali. Selanjutnya, mengurangi penggunaan sampah plastik saat berbelanja dengan menggantinya menggunakan tas belanja berbahan kain yang dapat digunakan berulang kali. R yang ketiga adalah
recycle, yaitu memanfaatkan sampah kembali dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang kembali memiliki fungsi. Contohnya, mendaur ulang botol minuman sekali pakai menjadi pot tanaman dan mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang kedua yaitu memanfaatkan bank sampah di lingkungan sekitar. Selain untuk membantu mengurangi penumpukan sampah, juga dapat memberikan uang. Sampah yang dapat dikumpulkan di bank sampah yaitu seperti sampah yang dapat didaur ulang menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis. Di tengah pandemi COVID-19, penggunaan masker semakin meningkat karena kebijakan pemerintah yang mewajibkan untuk menggunakan masker apabila melakukan kegiatan di luar rumah. Penggunaan masker sekali pakai dalam jumlah banyak berakibat pada penumpukan sampah, sehingga kita juga harus memperhatikan cara membuang masker sekali pakai yang benar, yaitu dengan cara sebagai berikut. Lepas masker melalui tali belakang, kemudian lipat masker dan semprot menggunakan disinfektan. Selanjutnya, gunting masker menjadi beberapa bagian agar tidak dapat digunakan kembali, dan buang ke tempat sampah yang tertutup, serta segeralah mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan adanya penumpukan sampah dari masker sekali pakai, dapat kita atasi dengan cara beralih menggunakan masker berbahan kain yang dapat dicuci dan dipakai berulang kali. Dengan adanya berbagai dampak dari penumpukan sampah, mari kita mulai membiasakan diri dengan menerapkan hal-hal kecil, seperti membuang sampah dengan benar dan mengurangi penggunaan sampah yang sulit terurai untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih telah mendengarkan penyuluhan sampah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.